Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Inilah sepenggal ayat yang sangat menarik untuk kita renungkan memasuki pekan kedua Advent kita. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut terkait dengan pekan kedua Advent kita, izinkan saya bertanya, bagaimana dengan pekan pertama Advent kemarin? Sudah diisi dengan kegiatan baik-baik? Sudah? Nah, saya dengar jawaban, sudah Romo, bagus. Bagus. Saya menyempatkan untuk bertanya begini dengan maksud, semoga yang melewatkan pekan pertama lewat begitu saja. Mari pekan kedua, pekan selanjutnya kita ini isi dengan baik-baik. Terkait dengan pekan pertama Advent, saya terima kasih ada pihak yang mengajak saya untuk ikut ber-AAP. Saya diajak untuk ikut AAP, Aksi Advent Pembangunan. Saya diajak meskipun hanya separuh, tapi saya senang. Kelihatan di sana perhatian, minat, animo besar dari umat untuk ber-AAP itu ada. Membangun, menyiapkan diri, mengisi masa Advent menuju Natal dengan persiapan rohani, dengan pendalaman iman AAP. Waktu sepekan yang lalu, saya diajak bertamu ke lingkungan di wilayah Bogor Tengah. Dan saya lihat beberapa bapak ibu yang saya lihat bersama juga dengan suster-suster, calon-calon suster, karena di Bogor Tengah itu ada rumah bruder, rumah suster, mereka juga terlibat. Saya sebagai Romo Paroki senang melihat suasana, ada sesuatu yang memang menggerakkan, mengajak mereka bermasa Advent dengan salah satunya membenahi rohani menuju Natal. Lalu pada kesempatan juga menjelang minggu kedua Advent ini, saya diundang oleh lingkungan, kalau salah tolong dikoreksi ya, kalau nggak salah di lingkungan Santo Filipus dan Stefanus ya. Saya hadir ikut ber-AAP di sana juga. Silahkan, dengan kondisi yang ada, kita tetap menjadi warga lingkungan umat Katolik yang tanggap. Gereja mengajak untuk masuki suatu tahapan liturgis, kita isi dengan ajakan yang sesuai dengan ajakan gereja itu. Nah, semoga masuki pekan kedua Advent ini kita semakin beraksi Advent bangunan semakin baik. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini bisa kita lakukan. Kita lakukan di mana bagaimana kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Bagaimana kita meluruskan jalan bagi Tuhan, yaitu satu, di dalam materi AAP itu kita diajak bertransformasi. Kita diajak mengubah diri kita. Transformasi secara pribadi demi pribadi, tapi juga transformasi secara komunal, secara bersama-sama. Ada yang bertanya pada saya, apa sih yang dimaksud dengan transformasi? Transformasi di sini mengajak kita untuk adanya perubahan. Perubahan dari cara hidup lama yang kurang demikian bagus, kita masuki perubahan yang baru yang lebih baik. Sambil contoh, misalnya selama ini kita kurang peduli amat dengan hidup doa.
atau sudah perhatian pada hidup doa, tapi minim, maka dengan bertransformasi itu sebagai pribadi kita menambahkan intensitas, menambahkan kualitas, menambahkan bobot, menambahkan volume doa kita. Tambahkanlah. Yang selama ini misalnya rajin ke gereja, gak pernah bolos sekalipun ke gereja mingguan. Sekarang ini saya masuki suatu gaya baru, di mana saya ingin bertransformasi. Saya tidak hanya ke gereja tiap minggu, saya menambahkan juga misa harian. Nambah, ditambahkan dengan misa harian. Dan betapa kita pantas bersyukur pada Tuhan, di Paroki Katedral ini selain misa mingguan yang 6 kali Sabtu Minggu itu, kita juga ada misa harian di gereja ini, di Kapel Regina Pacis, di Kapel Gembala Baik Pranesiang, juga di Kapel Wisma Kusupan Jalan Ayani, juga di Kapel Stella Maris. Jadi misa harian ada berapa ya? Ada berapa tempat? Katedral, RP, SMKK, Ayani, dan Stella Maris. Ada 5. Ada 5. Betapa kita itu mendapat suatu kesempatan untuk menambahkan. Lalu transformasi saya artikan juga, mari kita ini naik kelas. Naik kelas adalah kalau selama ini kita itu males. Yuk kita naik kelas yuk, menjadi orang yang rajin, itu namanya naik kelas. Transformasi, berubah. Nah inilah secara pribadi bisa menempuh itu. Lalu kalau secara komunal, secara bersama, mari. Yang selama ini mungkin di rumah gak pernah ada doa bersama, berdoa bersama. Berdoa bersama. Kan Tuhan bersabda, di mana 2 atau 3 orang berkumpul sebagai anak Tuhan bukan gosip, di sana aku hadir. Berdoa bersama. Ini suatu wujud nyata bertransformasi. Perubahan diajarkan oleh Bapak Uskup. Kita selama ini mungkin apa adanya, datar saja. Dengan transformasi diajarkan dalam masa Advent ini, kita ada peningkatan, kita ada naik kelas. Nah, saya salut juga kepada lingkungan-lingkungan atau komunitas yang sudah mengatur agenda dengan rajin. Misalnya, ada komunitas atau lingkungan yang rajin minimal 1 kali misa dalam sebulan. Minimal. Tapi saya dengar, kami akan bertransformasi bersama-sama Romo. Kami akan tambahkan 1 lagi misa di lingkungan kami. Misa di komunitas kami. Ini. Kita diajak bertransformasi ini. Nah, di sini ada adik-adik misioner, lektor, PLB juga. Mari saya ajak kalian bertransformasi. Mengadakan peningkatan, pembaharuan. Yang selama ini, apakah ada yang pilih-pilih jadwal bertugas? Maunya yang 8:30 aja ada? Nanti kalau mau masuk surga, pas setengah 9 itu sudah penuh, nanti nggak bisa masuk surga nanti itu. Kita bisa siap untuk terlibat kapanpun. Ini bermasa Advent diisi dengan AP, dengan beri perhatian kepada bertransformasi secara pribadi maupun secara lingkungan. Dan saya ajakkan juga di lingkungan-lingkungan selama ini mungkin ada yang sejumlah umat lemah, sejumlah umat yang gak mampu, sejumlah umat yang harus dibantu. Semoga pada tahapan berikut
ada transformasi itu, naik kelas. Yang selama ini misalnya di lingkungan itu ada 15 atau 20 orang yang harus dibantu, semoga pada yang akan datang tinggal 8 orang yang harus dibantu. Jangan begitu terus, kalau bertahun-tahun 30 orang terus yang mau diajak atau diminta dibantu, ya transformasinya enggak ada, perubahannya enggak ada, pembaharuannya enggak ada. Nah, satu lagi yang kami ajarkan, mari kita semua bertransformasi menuju Natal yang akan datang. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya dengan cara bertobat. Kami dari pihak paroki sudah menyusun jadwal ya. Mulai Senin selama seminggu akan ada penerimaan pengakuan dosa untuk sekolah-sekolah. Lalu pekan berikutnya pengakuan dosa pagi hari dan sore hari untuk seluruh umat. Silakan ini dimanfaatkan untuk bertransformasi, membaharui diri, meningkatkan kualitas pribadi. Nah, lalu bagaimana dengan pesta nama pelindung kita hari ini? Bunda Maria yang tetap perawan, pelindung kita, BMV, Beate Maria Virginis. Nah, terkait dengan pesta pelindung dari paroki kita, bahwa sesungguhnya perjalanan DPP, DKP, pengurus dari gereja ini menampilkan diri sebagai kelompok kerja yang sedang menyiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan baginya. Jadi saya sebagai pastor kepala, ada Romo Vikaris, Romo Alphonse, lalu ada Romo Kristo, Romo Gaib, lalu ditambah juga DPP DKP. Perjalanan kami sebagai pendamping para umat merupakan persiapan, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan untuk Tuhan, agar kita semua dilancarkan dalam pelayanan. Amin. Nah, berhari-hari ini menuju peralihan dari pengurus DPP DKP lama kepada yang baru, kami tiap hari rapat. Biasanya sampai ada 2 kelompok rapat. Bisa dibilang hampir sebulan ini tidak ada hari tanpa rapat. Maksudnya apa? Salah satunya adalah untuk mewujudkan sungguh-sungguh adanya transformasi pribadi-pribadi aktivis, transformasi dalam kelompok-kelompok pengurusan. Bahwa kita menjadi pribadi aktivis maupun dalam kelompok kerja, jangan menyerah hanya begitu-begitu saja. Dalam paroki kita ada yang namanya koordinator wilayah, ada yang namanya koordinator bidang pendampingan iman, ada yang namanya koordinator pendampingan hidup, ada yang namanya koordinator bidang pelayanan, ada yang namanya koordinator bidang sosial kemasyarakatan, dan ada juga koordinator bidang untuk komunitas personal. Ini ada pribadi-pribadi yang di dalamnya aktif dan juga menjadi kelompok kerja yang demikian, mereka bersinergi untuk kemajuan paroki ini. Terima kasih atas sumbangsih dari seluruh umat, dari seluruh penjuru paroki ini untuk kemajuan paroki ini. Kita boleh yakin seperti bagian dari Mas tadi, jayalah BMV, engkau parokiku, engkau ku banggakan sampai akhir zaman. Maksud saya, kalau kita bangga dengan paroki kita, jangan pernah menyerah untuk pelayanan kita. Tuhan memberkati.